Mbaknya SMA kelas berapa, Mbak? Kelas berapa, Mbak? Kelas berapa, Mbak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah salawat kita selalu cinta sama salawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabat, kita ketemu lagi ya. Ini adalah di momen aku kemarin, lanjutan ketika aku posisi masih di kos BB. Ini aku lagi ambil paketan ya, karena aku lagi order madu ya sahabat, dari Indonesia juga ya. Dan ini aku tuh sampai ini ya, gemeteran ya, karena tadi kan jalannya itu aku harus tanya-tanya karena aku memang belum tahu ya. Jadi sampai gemeteran, aku kira kalau aku jatuh cinta, ternyata apa? Kelaparan sahabat. Oke, bersama. Nah di sini aku lagi makan ya, makan apa sahabat, sate lontong ya sahabat ya. Nah di sini sambil aku makan ya, aku mau berbagi sharing ya sahabat, karena kemarin tuh di komentar aku ada video seperti ini. Kak, saya mau kerja di Hong Kong ya, saya masih non, artinya dia itu belum pergi kemana-mana ya, maksudnya belum pernah ada riwayat pergi ke luar negeri atau ex Malaysia atau ex Taiwan dan lain sebagainya. Jadi dia belum pernah keluar negeri lah, intinya kayak gitu ya. Terus bisa ndak kalau saya tidak usah masuk PT? Aduh, ini bagaimana ya konsepnya ini loh. Aku kok ya gemes-gemes gimana gitu ya bayanginnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, di sini kita bahas ya sahabat. Jadi kita mau pergi ke luar negeri ya, itu artinya kita itu harus melalui proses tahap demi tahap, karena ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan ya sahabat. Kembali lagi tergantung juga sama nasib Anda semua gitu. Jadi yang jelas kita mau pergi ke luar negeri itu kita harus ngurus yang namanya ID card yang jelas. Terus kita harus medical awal ya, pengurusan paspor, medical online. Terus di saat kita ngurusin satu persatu tahap demi tahap itu kita butuh waktu sahabat, sampai bulanan loh ya. Jadi kita di situ di dalamnya ada pembayaran asuransi pra JTKI. Terus kita itu di situ prosesnya kita harus ya belajar terutama ya. Terus kita di sana juga harus melakukan foto-foto untuk mengisi biodata. Terus selepas itu kita nanti kalau sudah berapa tahapan gitu, nanti kita ada interview agency ya. Interview, kita dikenalkan sama majikan yang akan kita tempati. Nah baru itu terus nanti kita mendapatkan info majikan. Jadi artinya kalau misalnya majikan cocok sama kita,
berarti kita diambil sama beliau. Nah itu nanti ada informasi ke kita gitu. Nah setelah itu berjalan, selepas itu kita harus ujian ya, atau PKL itu praktek lah sahabat ya. Jadi sahabat nanti ditempatkan ke rumahnya, katakan misnya ya, atau pengurusnya di PT itu. Anda di sana praktek gitu, mengerjakan pekerjaan rumah seperti nanti kalau misalnya Anda itu di Hong Kong gitu. Nah setelah itu nanti info visa. Jadi kalau sudah info visa itu Anda sudah mendekati tahap untuk terbang gitu. Jadi udah detik-detik ya. Nah setelah info visa turun, selang beberapa hari atau bulan tergantung juga nasibnya, terus diadakan PAP ya, pemantapan itu sahabat. Nah setelah itu baru tunggu lagi berapa hari atau berapa bulan baru lagi Anda dinyatakan untuk siap diterbangkan kayak gitu. Itu proses demi proses, tahap demi tahap kita itu masuk PT ya sahabat. Nah terus untuk mbaknya yang tanya, nggak tahu ya mbak apa cowok, nggak paham, cuman intinya komentarnya seperti itu, pengen keluar negeri tapi mereka itu masih belum ada pengalaman bagaimana kerja di luar negeri, tapi dia nggak mau masuk PT. Ini konsepnya ini bagaimana ini? Karena kita itu di PT itu kan kita diajarin tentang cara bahasa ya, cara kita ngomong. Yang namanya kita keluar negeri, kan di luar negeri itu bahasanya sudah beda dengan Indonesia. Jadi Anda itu ibaratnya seperti bayi ya, dari mulai A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 itu Anda harus belajar di PT sayang. Kalau misalnya Anda itu nggak mau belajar, terus nanti kalau kamu mau komunikasi bagaimana? Padahal yang namanya kita kerja di rumah tangga ya, sebagai pembantu atau asisten rumah tangga, itu kita harus menguasai segalanya dengan detail gitu loh. Ibaratnya dari peralatan dapur, dari mulai sendok, garpu, sumpit dan lain sebagainya. Belum nanti kita percakapan sehari-hari, itu harus detail. Beda kalau kita itu kerja misalnya di pabrik ya. Kalau di pabrik itu paling kita itu cukup menguasai beberapa bahasa, sudah kita bisa kerja di situ. Karena kita kalau di pabrik itu kan kerja nggak sendiri ya, jadi bareng-bareng gitu. Kalau seandainya ada masalah apapun bisa diselesaikan bareng-bareng. Misalnya Anda nggak tahu di saat itu bisa tanya ke teman yang lain. Kalau kita kerja di rumah tangga ya nggak bisa sayang, karena kita itu harus menguasai segalanya kayak gitu. Nah dari sini kita ya harus benar-benar paham ya. Jadi kalau Anda ingin keluar negeri, ya udah Anda harus siap berproses gitu loh. Tidak ada yang namanya kesuksesan itu tanpa pengorbanan sahabat. Jadi kita harus sakit-sakit dahulu, kita harus berjuang dahulu, baru kita nanti bisa mengatakan akan indah pada waktunya. Nah kayak gitu ya sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang bertanya seperti itu lagi atau punya unek-unek seperti itu, jawabannya seperti itu. Anda mau pergi ke luar negeri berarti Anda harus siap berproses. Oke? Nah sahabat, setelah aku udah kenyang ya sahabat, ini aku mau meneruskan perjalanan aku ingin mengeksplor suasana di lapangan rumput yang berada di Kos BB kayak apa ya. Tapi ini masih pagi ya, kemungkinan mereka masih pada persiapan. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku eksplor dulu. Nah ini suasana ketika kami ya para TKW saat liburan sahabat. Jadi bukan kita itu enak-enak di hotel mewah ya, karena di sini kita itu niatnya memang untuk mencari uang ya, mengadu nasib. Jadi gaji gede tapi kalau kita nggak hati-hati untuk memanage keuangan ya sama aja bohong ya sahabat, karena semua di sini serba mahal gitu. Jadi beginilah suasananya ketika libur, cuman gelar plastik ya. Kita duduk-duduk di taman seperti ini. Nah ini kita menuju ke lapangan sebelahnya, lapangan rumput ya sahabat. Nah ini seperti ini mbak-mbaknya pada persiapan untuk merayakan hari 17 Agustus 1945. Jadi walaupun kita di negeri tetangga, tapi kita masih bisa mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih dengan bebasnya ya sahabat. Kita bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan lantang di lapangan Kos BB Hong Kong. Seperti ini suasananya. Jadi kita sebagai TKW ya Indonesia di sini tuh di Hong Kong ya, dari Sabang sampai Merauke, dari
segala macam karakter manusia ya ada ya. Jadi sahabat semua harus hati-hati untuk memilih teman ya sahabat, karena kita di negeri orang ini awalnya itu kita itu ya datang sendiri gitu sahabat ya. Jadi kalau menurut saya walaupun kita nggak punya teman di negara orang itu nggak masalah, karena kalau saya pikir semakin kita banyak teman itu semakin banyak resiko ya. Iya kalau misalnya kita kebetulan mendapatkan teman yang baik ya, di saat kita salah kita diingatkan, kita ditegur ya, kita diarahkan, so alhamdulillah. Tapi kalau pas waktu kita ketemu sahabat tapi justru malah sahabat itu sebagai apa ya, kayak parasit gitu ya, selalunya itu cuman pingin untung sendiri gitu. Bahkan sifat seperti itu rela loh mengorbankan kebahagiaan kita demi kebahagiaan mereka sendiri. Nah jadi sahabatku harus benar-benar komitmen ya dengan tujuan awal Anda untuk pergi ke luar negeri itu, tujuannya mau apa gitu. Karena banyak sekali ya, terkadang saya itu no comment ya dengan pembahasan mbak-mbak TKW yang terkena tipu sama sahabat sendiri ya, mereka itu hutang, paspor digadaikan, padahal yang namanya paspor, visa itu adalah nyawa kita di negeri orang. Dan kalau sudah diambil atau dipinjam sama sahabatmu, habis gitu sahabatmu lari, apa yang akan terjadi? Kan kamu sendiri yang rugi, kamu sendiri yang akan bagaimana ya, nggak bisa ngomong kadang aku. Kamu yang kelabakan ya, karena kita apapun di sini nyawa kita adalah yang namanya paspor itu tadi gitu. Jadi sahabat harus benar-benar fokus ya dengan tujuan awal Anda seperti apa. Jangan sampai Anda rugi di kemudian hari. Mbaknya SMA kelas berapa mbak? Kelas berapa mbak? Kelas berapa mbak? 3. Wah, oke, ini semua persiapan ya sahabat. Tuh merah putih semuanya. Ini suasana di lapangan rumput ya. Seperti ini. Wah. Tuh kayaknya mau persiapan untuk paskibrakanya. Seperti ini suasananya ya. Oke, kita becek-becek di sini. Ini soalnya habis hujan. Tadi pagi hujan deras banget. Di sini semua pada persiapan. Inilah suasana di lapangan rumput Pos BB. Inilah suasananya. Ini persiapan untuk paskibrakanya ya. Aduh. Sampai ke sana-sana sahabat. Jadi ini semua persiapannya. Konsulat. Jadi ini ruko-ruko ini mereka pada persiapan semua nih sahabat ya. Di sana itu juga lagi persiapan. Jadi beginilah suasana di lapangan rumput Pos BB ya sahabat. Semoga sering aku bermanfaat ya. Sekali lagi semangat untuk
para PMI Indonesia ya. Salam merdeka. Kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-79 ya. Di hari 17 Agustus tahun 1945. Sekali lagi dalam kehidupan kita harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran ya sahabat, karena kejujuran adalah suatu hal yang terindah dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar, karena dengan kesabaran insya Allah kita bisa menguasai segala keadaan. Ketiga, kita harus selalu iman. Dengan iman Islam kita akan selalu terlindungi dari perbuatan orang-orang yang berniat dolim terhadap kita semua. Yang terakhir adalah sebuah doa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama Yang Kuasa. Untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay di channel aku, saya ucapkan 2000 terima kasih tanpa batas. Karena berkat dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong dukungannya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua bisa mengikuti video dan aku yang terbaru tentunya. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye. Love you all.